Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, inilah video kelanjutan dari materi tentang konsep dasar pendugaan parameter, yaitu tentang penduga selang. Nah, teman-teman semua, dalam menduga parameter populasi, ternyata penduga titik saja tidaklah cukup, karena penduga titik itu tidak selalu tepat dalam menduga parameter populasi. Bahkan, hampir bisa dipastikan bahwa nilai dari penduga titik ini akan berbeda besarannya dengan nilai parameter yang sesungguhnya. Kemudian, karena hanya berupa nilai tunggal, penduga titik ini tidak bisa menunjukkan seberapa dekat penduga tersebut dengan parameter sesungguhnya. Perhatikan gambar berikut. Misalnya, titik merah ini adalah parameter target dan titik kuning adalah penduga titik. Adanya jarak antara penduga titik dengan parameter ini tidak bisa mengukur seberapa dekat atau seberapa jauhnya penduga titik tersebut dengan parameter sesungguhnya. Oleh karena itu, penduga titik ini perlu dilengkapi dengan penduga selang, di mana dalam membentuk penduga selang membutuhkan konsep peluang, sehingga penduga selang ini dinamakan selang kepercayaan atau confidence interval. Apa itu penduga selang? Penduga selang yaitu suatu selang nilai yang dipercaya bahwa dalam selang tersebut tercakup parameter sesungguhnya. Misalnya, dalam ilustrasi pemilu presiden yang telah kita bahas tadi, kita punya parameter proporsi pemilih pasangan Jokowi Ma'ruf. Hasil perhitungan KPU adalah sebesar 55,5%. Maka penduga selang yang dapat kita berikan misalnya adalah antara 52% sampai dengan 56%. Nah, ini hanya angka permisalan saja ya, untuk menunjukkan bahwa kalau penduga titik hanya berupa satu nilai, sedangkan penduga selang berupa kisaran dua nilai gitu. Nah, yang 52% ini disebut sebagai batas bawah selang dan yang 56% disebut sebagai batas atas selang, seperti itu. Dalam statistika, penduga selang ini disebut dengan selang kepercayaan. Selang kepercayaan 1 min alpha 100% didefinisikan sebagai peluang suatu selang mencakup parameter sesungguhnya adalah sebesar 1 min alpha. Jadi, untuk selang kepercayaan 95% dapat dimaknai bahwa misalkan kita melakukan sampling sebanyak 100 kali dari suatu populasi, kemudian dari setiap sampel tersebut dibentuk selang kepercayaannya, maka akan ada sekitar 95 selang yang mencakup parameter sesungguhnya dan sekitar 5 selang yang tidak mencakup parameter sesungguhnya. Peluang suatu selang mencakup nilai parameter sesungguhnya dinamakan dengan confidence level. Misalnya, pada selang kepercayaan 95% tadi, confidence levelnya adalah 0,95. Gitu. Bagaimana cara mendapatkan selang kepercayaan?
Perhatikan penjelasan berikut. Dalam mendapatkan selang kepercayaan, diperlukan informasi mengenai distribusi sampling atau sebaran penarikan contoh dari penduga titik. Misalnya, akan dibentuk selang kepercayaan bagi proporsi. Maka kita perlu tahu distribusi sampling dari proporsi sampel. Jika akan dibentuk selang kepercayaan bagi rata-rata, maka kita perlu tahu distribusi sampling dari rata-rata sampel. Secara umum, selang kepercayaan dapat diformulasikan sebagai berikut, yaitu penduga titik plus minus margin of error. Penduga titik min margin of error merupakan batas bawah selang, dan penduga titik plus margin of error merupakan batas atas selang. Apa itu margin of error? Yaitu ukuran seberapa akuratnya penduga titik dalam menduga parameter populasi. Margin of error diperoleh dari perkalian antara nilai Z alpha per 2 dengan standar error dari penduga. Standar error ini adalah simpangan baku dari statistik atau dari penduga titik. Teman-teman, bagian ini tentunya sangat teoritis ya. Nah, untuk contoh kasus real dalam mendapatkan selang kepercayaan akan disajikan dalam video selanjutnya. Pastikan Anda mengikuti terus. Sampai di sini dulu.